Cara Abu Nawas mengusir harimau. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak kumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyahut, "Ya itu sih wajar saja, di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini pasti akan sangat berbahaya." "Itu benar sekali, sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau," ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Ia kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa untuk mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi di kampung kita kan tidak ada harimau, Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil. Harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. "Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika." "Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika?" tanya sang darwis. "Jangan tanya apa-apa padaku tentang hal itu," jawab Abu Nawas mulai kesal. "Jadi kamu tidak pernah mempelajarinya?" tanya sang darwis kembali. "Tidak, tidak pernah," jawab Abu Nawas singkat. "Sungguh kasihan, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia," kata sang darwis. Tak berselang lama datang badai ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kau bisa berenang?" Darwis itu menjawab, "Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak, tidak pernah Abu Nawas," jawabnya. "Kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan mati tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang punya jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan keliling kampung, dia melihat banyak orang berkumpul di lapangan. Karena penasaran, dia menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pertunjukan sirkus seekor monyet yang pandai berjoget.
Para penonton pun dibuat takjub dan terhibur dengan penampilan monyet tersebut. Tak hanya itu, tidak berapa lama si monyet kembali menunjukkan kehebatannya. Kali ini ia memakai topi kecil dan menari sambil menabuh rebana. Tentu saja para penonton semakin terhibur dan dengan sukarela mereka memberikan uang koin kepada sang pawang. Abu Nawas yang terpesona oleh kejenakaan monyet terbesit di benaknya akan sebuah ide. Ternyata mudah sekali cari uang dengan cara seperti ini, pikir Abu Nawas. Dia pun segera berlari kembali ke rumahnya mengambil keledai peliharaannya dan kembali ke lapangan dengan membawa keledai itu. Lalu Abu Nawas mendirikan panggung kecil, memasangkan topi di kepala keledai dan menempelkan rebana di ekornya. Hadirin sekalian, saksikanlah keledai sirkus saya. Keledai saya ini bukan keledai biasa, dia adalah musisi berbakat, teriak Abu Nawas. Spontan orang-orang yang ada di situ beramai-ramai mengerubungi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menepuk keledainya dengan lembut, di mana tepukan tersebut membuat ekor si keledai bergerak pelan. Akibat gerakannya menimbulkan suara rebana yang telah ditempelkan di ekor keledai. Semakin cepat gerakan ekor keledai membuat suara rebana semakin keras. Ternyata suara dari rebana membuat si keledai terkejut. Ia pun meringkik keras dan menendang rebana itu hingga terjatuh. Para penonton pun tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian yang memalukan tersebut. Sialan, keledaiku tak bisa diajak kerjasama, gerutu Abu Nawas. Tapi untuk menutupi rasa malunya, dengan pedenya Abu Nawas mengambil kembali rebana itu dan ia pun berkata, "Tenang hadirin, itu baru pemanasan." Suara tawa pun kembali pecah melihat tingkah konyol Abu Nawas. Di dalam hidup kita, perjalanan tidak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu yang terjadi di luar nalar. Entah sesuatu yang menyenangkan bagi kita atau sesuatu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikkan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalahnya ringan, tapi karena Abu Nawas memang cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar, pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu, tujuanku ke sini memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu saja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Benar saja. Tak berapa lama datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia orangnya sudah datang, seru mereka kepada Abu Jahil.
"Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya?" tanya Abu Nawas. "Iya nih Abu Nawas, tuh Abu Jahil katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu," jawab Abu Jahil. "Oh, memang apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. "Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf aku nggak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas pasti masalahnya akan selesai. "Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Singkat cerita, pada keesokan harinya dengan penuh harapan Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi sampai waktu menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang juga." Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secarik kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil, "Gimana Abu Jahil, apa sudah beres masalahmu?" Abu Jahil pun menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak ke sini. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Ah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi aja. Tadi aku tempeli tulisan di rumahnya," kata Abu Jahil. "Tulisan? Tulisan apa Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, "Aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya." "Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa aja kan karena dia lupa Abu Jahil," kata kawan-kawan Abu Nawas. "Biarin, biar mikir dia. Orang ditungguin malah pergi entah kemana," jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tergopoh-gopoh. "Aduh, maaf Abu Jahil, aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja. Jadinya aku buru-buru ke istana sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. "Oh begitu ya, lalu bagaimana kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil dengan kecewa. "Ya tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu. Keledai kesayangan Abu Nawas hilang. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba.
Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi, karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali. Hingga pada suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas!" teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu hilang, Abu Nawas," kata si tetangga memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik, dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, sudah gila kamu. Keledaimu hilang kok malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Ya, keledai saya memang sering menghilang, tapi kalau sudah sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas, berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Nah, justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Oh alah, dasar aneh orang satu ini," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang. Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah, dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu.
Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya. Kalau kamu gak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. "Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan," kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. "Loh, kok gitu?" "Ya kan biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan?" ujar kawan Abu Nawas. "Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya. Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda," kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. "Oh, ya ya ya, oke, siap-siap Abu Nawas," kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. "Dan ingat, harus kau ingat ini, Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya. Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu?" "Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti," ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Khutbah Jumat Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang khutbah sholat Jumat yang bertemakan api neraka. Abu Nawas dikenal sebagai mubalik oleh tetangga dan warga sekitarnya, dan tak jarang ada orang yang berkunjung ke rumahnya hanya sekedar bersilaturahmi dan meminta petunjuk agar usaha yang dijalankannya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal pesan dari Abu Nawas ini, bahwa Abu Nawas tak bisa memberikan janji. Hanya saja dirinya mengingatkan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan bersedekah. Hari Jumat telah tiba. Abu Nawas yang ditunjuk menjadi imam sekaligus khotib untuk memberikan ceramah pun bersiap berangkat ke masjid. Abu Nawas segera mandi dan berpakaian rapi. Setelah berpamitan dengan istrinya, Abu Nawas lalu melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak lama kemudian,
terdengar suara azan. Umat Islam khususnya laki-laki berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan segala jenis aktivitasnya. Para warga sangat senang dan antusias sekali karena biasanya ceramah dari Abu Nawas ini sangat sesuai dengan situasi terkini. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, dilihatnya banyak para jamaah banyak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" ujar Abu Nawas dengan keras. Kontan saja para jamaah terbangun kaget, menoleh kiri dan kanan mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sebagian malah ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah terbangun dan panik, lantas Abu Nawas meneruskan khutbahnya tanpa peduli pertanyaan para jamaah mengenai letak apinya. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, kata Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbahnya, Abu Nawas segera menutup bagian kedua khutbah dengan berdoa. Sesaat kemudian, Abu Nawas kemudian memimpin sholat Jumat dengan khusyuk diikuti oleh para jamaah. Para jamaah tersadar dan masih ingat akan api neraka yang diucapkan oleh Abu Nawas tadi. Kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini tersohor sebagai panglima perang pada masanya. Ia juga terkenal karena tak pernah kalah dalam peperangan yang ia pimpin, sehingga tak heran jika ia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul. Selain menjadi panglima perang tertinggi, ia pun juga menjadi juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi dan Persia ini, ternyata memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Ia mampu menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tak hanya itu, kelihayan Khalid bin Walid pun bisa dirasakan saat membangun perpolitikan yang bersatu dalam bentuk kekhalifahan. Hal lainnya dari Khalid bin Walid adalah ia merupakan sosok panglima tertinggi satu-satunya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerusnya. Khalid bin Walid memiliki kehebatan dan keberanian di medan perang. Ia pernah memimpin pasukan Quraisy saat perang Uhud. Saat itu ia belum masuk Islam dan masih menjadi panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Saat perang Uhud, strategi yang digunakan Khalid bin Walid adalah memanfaatkan kelemahan kaum muslimin. Saat perang Uhud, memang kaum muslimin ini hilang fokus karena terlalu berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang. Kaum muslimin menyangka bahwa mereka menang dan musuh telah kalah. Namun ternyata pasukan Khalid bin Walid yang masih tersisa malah menyerang balik secara mendadak dan berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara drastis ketika beliau memeluk agama baru. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui perubahan besar karakter dan kebijaksanaan Khalid. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati Nabi
dan terlibat berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strategisnya menimbulkan beberapa kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Berikut adalah pertempuran-pertempuran yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Pertama, pertempuran Uhud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Keterampilan strategisnya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Kedua, pertempuran Mu'tah. Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 komandan muslim gugur dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Ketiga, pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Keempat, pertempuran Mau'tah. Di pertempuran Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Kelima, Fathul Makkah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fathul Makkah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Mekah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Prestasi Khalid bin Walid dalam hal peperangan berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar. Saat itu Khalid diberi tugas oleh Abu Bakar untuk memperluas wilayah Islam dan merontokkan pasukan Romawi serta Persia. Kemampuan Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan memang tidak bisa diragukan lagi. Ia lihai, cerdik, dan penuh strategi. Meski ia hebat di medan perang, Khalid bin Walid tidak merasa sombong. Ia tetap rendah hati meskipun di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid pernah diberhentikan posisinya agar tidak didewakan oleh rakyat karena kehebatannya. Khalid tetap berhati lapang dan ikhlas. Ia tetap menerima keputusan dari sang khalifah dengan sepenuh hati dan tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini. Ada beberapa hikmah dan pembelajaran dari seorang panglima besar Khalid bin Walid. Taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia mengajarkan kita bahwa setiap individu seberat apapun dosanya selalu memiliki kesempatan untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah.
Ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam. Setelah memeluk agama baru, keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mempertahankan keimanan mereka, meskipun dihadapkan cobaan dan rintangan. Ketajaman strategi militer. Sebagai panglima perang ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahlian strategi dalam medan perang. Pembelajaran dari taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Ketangguhan menghadapi rintangan hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Islam, mari kita terinspirasi untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah. Dengan bersedekah, kita tidak hanya mengikuti jejak sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi kita akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain.